Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah suruh Masjid Surau Darul Jannah Darul Makmur. Sebelum ke pengajian, saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Pertama, setelah kita mulai dulu pengajian fiqhus shalah ini yang kita rencanakan setiap hari Sabtu, tapi ternyata ada saja halangannya, seperti terjadi sekali 2 minggu, seperti terjadi. Itu benar-benar karena ada halangan. Dulu ada 2 kali. Ya, hari Sabtu memang waktu itu sedang diserang batuk. Kemudian 1 kali ke luar daerah, yang waktu itu sesuai dengan pembicaraan dengan Bapak Zal, akan digantikan oleh ada anak saya, Azka Ummah namanya, tapi waktu itu sedang umrah ya, sedang umrah. Lalu pada hari Sabtu yang lewat, sebenarnya sudah dipersiapkan itu. Ya, tapi qadarullah sudah dipasang alarm. Memang setiap kali ada alarm, tapi enggak kedengaran. Tidak kedengaran yang biasanya azan, tapi terbangunnya ketika kamat di masjid yang tidak jauh dari yang ke situ tempat sholat kita itu kan. Karena memang perjalanan agak melelahkan pada hari Sabtunya, pada hari Jumatnya. Kebetulan kan Masjid Raya Sumatera Barat mendapat ya peringkat ketiga masjid percontohan tingkat Masjid Raya se-Indonesia. Lalu karena saya ketuanya, saya diundang ke Solo. Ya, ada 3 hari acaranya. Lantas pada hari Sabtunya saya naik pesawat dari Jogja, dari Jakarta, dari Jakarta ke sini. Lantas di Jogja saja ya sudah Jumat, pesawat 2 kali dinilai. Nah, 2 kali diraih. Lantas pada akhirnya sampailah ke Jakarta sekitar jam 10 ya. Nah, lamanya 2 kali dinilai. Lalu sampai ke Jakarta, pas turun pesawat ya lapor ke badan transit, rupanya sudah terpanggil nama ini, ya, sudah terpanggil. Oh, itu lari. Ternyata lapor ke transit, oh terminalnya bukan di sini, ke terminal lain, harus naik kereta dulu. Wah, luar biasa.
harus naik kereta dulu. Ya, tentu kalau naik kereta disebutnya kereta ya seperti apa kita juga kan naik kereta api dulu ke terminal lain, sekali 5, sekali 10 menit ada. Ya, itu tidak dibayar katanya. Tapi harus ke gedung lain dulu, ke keretanya. Nah, cuma diambil cara lain lagi. Ya, naik lokal, ya naik langsung naik baru dikejar sampai lari. Nah, sampai di sini hampir jam 12, hampir 12 malam. Mungkin entah kelelahan itu. Sebenarnya sudah sampai sini langsung buka. Ini apa penyajian kali besok? Langsung dibuka. Tapi ternyata kedarurat tidak jadi saya sampaikan ke Bapak Zal. Allah membuat saya tertidur, karena yang membuat tidur bangun itu kan Allah. Ketika kita bangun malamnya menyebut Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dengan namamu ya Allah saya bangun, dengan namamu juga saya tidur. Ketika kita bangun pagi hari, ya itu juga kita baca alhamdulillahilladzi ahyana, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami, maksudnya membangunkan kami. Allah membuat tidur, Allah membuat bangun. Uzair, ya, ada yang menyebut seorang nabi yang diceritakan di Quran itu kan pernah tidur selama 100 tahun. Ya. Ashabul Kahfi tidur selama 300 tahun dan 9 tahun. Nah, gitu bahasa Al-Qurannya. 300 tahun tambahnya, bukan tapi tambah 9 tahun. Sehingga disebut ya salah sumiatin sinina wazdadu tis'a, disebut 309 tahun. Ya, jadi ya sekali lagi mohon maaf, dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan. Di Sabtu keempat memang itu juga berjanji berbicara dulu. Ya insya Allah yang menggantikan ya yang di sini itu anak saya Aska Umahdi Sabtu keempat nanti. Ini ada pula satu sebenarnya ya, kesulitannya sudah kita pakai buku ini, tidak mudah teman menggantikan. Tidak mudah kalau pakai buku, tidak. Tapi kalau pemain tolong isi pengajian saya di situ itu mudah saja. Tapi ini pengajian fikih, tapi pakai buku, enggak katanya. Nah, jadi ini sekali lagi mohon maaf. Dan untuk hari ini kita mulai pengajian kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir pengajian kita tentang waktu-waktu sholat, ya. Waktu-waktu sholat yang mulai dari sholat zuhur, ada istilahnya sholat waktu matahari condong ke barat. Itu 2 waktu sholat, sholat zuhur dan sholat asar, yang pada akhirnya ya ketika ada istilahnya rukhsah, keringanan melaksanakan sholat waktu safar, ya, waktu dalam perjalanan, dan ada istilah lain lagi ya rukhsah qasar dan jamak. Maka yang dijamak itu adalah waktu-waktu yang berdekatan. Ada waktunya waktu matahari condong ke barat, nah, zuhur dan asar itu yang bisa dijamak. Ada waktunya waktu sholat malam, maghrib dan isya.
Dan ada yang tidak ketemu dengan waktu sholat manapun, sholat subuh berdiri sendiri, tidak bisa jamak takdim dan tidak bisa jamak takhir. Ya, itu sudah kita selesaikan sampai kepada waktu isya, serta waktu subuh. Sekarang topik kita adalah idraku rak'atin minal menemukan hanya satu rakaat pada waktu itu. Umpamanya seperti yang bersambung itu, salat yang bersambung, salat zuhur bersambung dengan asar, habis asar bersambung dengan isya, habis asar bersambung dengan maghrib bersambung dengan isya. Lalu rupanya karena satu keadaan kita sholat satu rakaat, kita sholat zuhur, kita sholat zuhur satu rakaat baru orang azan waktu asar. Ini yang kita maksud, satu rakaat baru orang azan waktu asar, begitu seterusnya. Man adraka rak'atan min as-shalah qabla khurujil waqt faqad adraka as-shalah. Jadi siapa yang menemukan, yang bisa mendapatkan hanya satu rakaat, seperti contohkan tadi, kita sedang sholat, ada azan untuk waktu berikutnya, baru satu rakaat baru, maka itu sudah memadai baginya, dianggap dia sudah sholat zuhur. Kalau sholat zuhur tadi, sholat zuhur. Ada hadis dari Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, man adraka rak'atan min as-shalah faqad adraka as-shalah. Rawahul jamaah. Siapa yang menemukan, bisa mendapatkan satu rakaat dari sholat yang ditujunya itu, setelah satu rakaat ternyata sudah masuk waktu sholat yang lain, maka dia sudah dianggap mendapatkan sholat itu. Jadi kalau sholat zuhur dan melaksanakannya itu di ujungnya betul, berarti di ujungnya betul, maka dia sudah dianggap sudah sholat zuhur. Waktu dulu ada teluk payur, waktu aktif bisa masuk bebas. Kalau 80-an masih bebas ke teluk payur. Di teluk payur itu kan ada Masjid Muhammadiyah, Masjid Muhammadiyah. Lantas saya waktu itu tuh masih ujung tahun 80-an, ada kegiatan di situ sekali sebulan. Lantas ada cerita bapak-bapak tuh kejadian di situ. Kejadiannya ada orang yang sholat asar, lalu pas dia salam ke kanan, salam ke kiri, orang azan maghrib. Apa katanya? Alhamdulillah, pas maksudnya tepat. Apa maksudnya? Pas saya selesai langsung maghrib. Ini kita tidak mengaji soal afdoliyatnya, keutamaannya, tapi ini soal waktu sholatnya. Jangan seperti itu. Sedangkan sudah satu rakaat, dia sudah rakaat keempat, baru dia sedang rakaat keempat, orang sudah azan, itu masih dianggap sah sholat asarnya, apalagi setelah dia selesai sholat. Ini yang idrak rak'ah, yang menemukan satu rakaat.
Itu yang intinya, yang lainnya hanya penjelasan penguat. Ada lagi hadis-hadis yang lain, tapi ada satu lagi. Oh, istilah ada ruang jamaah. Nah, ini kan kita campur seperti kita sampaikan dulu. Ini hadis ini kan ada hadisnya, ada ilmu hadisnya. Nah, kemarin kita sebut ada istilahnya Rawahul Bukhari. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rawahu Muslim. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lalu ada istilah muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu tidak pakai rawahu, itu tidak pakai rawahu. Muttafaqun alaih. Itu maksudnya itu ungkapan lain untuk menyebutkan Bukhari dan Muslim. Ada istilahnya rawahul arba'ah, diriwayatkan oleh 4 ahli hadis. Arba'ah 4 ahli hadis. Nah, itu maksudnya Abu Dawud, Turmuzi, ingat dulu istilah di kita Turmuzi atau Tirmizi. Nah, cuma kalau di Indonesia Tarmizi. Nah, pernah menteri agama kita satu-satunya orang Minang yang pernah menteri agama. Tarmizi apa? Tahir. Tarmizi Tahir. Kalau yang aslinya itu bacanya Tirmizi atau atau Turmuzi. Kemudian ada Imam Nasai namanya, ada Imam Ibnu Majah, itu 4. Ada pula nanti Rawahus Sittah. Kalau tadi arba'ah 4, Rawahus Sittah 6 diriwayatkan oleh yang 6 ahli hadis. Itu tambahnya yang 4 tadi ada Bukhari dan ada Muslim. Ada pula Rawahus Sab'ah diriwayatkan oleh 7 ahli hadis. Nah, samping kita sebutkan yang tadi, ada satu lagi Ahmad namanya. Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal. Di samping dia ahli hadis, dia juga imam mazhab Hambali, mazhab Hambali. Ini rawul jamaah. Jamaahnya jamaah, satu jamaah. Kita jamaah berarti orang banyak. Bisa orang banyak memang, bisa juga istilah. Kalau kita jamaah, kita kan sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Lalu saya kurang berjamaah itu 2 orang. Saya masih teringat dulu, ini kan beda. Mungkin bapak-bapak juga mengingat semangat berjamaah kaum muslimin kan beda tahun-tahun akhir ini dengan tahun 80-an. Saya kan tahun 80-an ke Padang ini tinggal di masjid lama, tinggal di masjid 15 tahun saya tinggal di masjid. Anak-anak semuanya lahir waktu tinggal di masjid. Justru sudah punya rumah sendiri, nggak ada lagi anak. Itu di tahun 80-an kan biasa tuh sholat subuh tuh kecuali mungkin di komplek-komplek. Saya tidak di komplek, itu di Pegambiran. Itu biasa tuh sholat jamaah tuh 1 imam 1 makmum. Padahal sebelumnya sudah mengaji-ngaji itu. Agaknya jauh beda dengan akhir-akhir ini. Alhamdulillah sekarang kan di mana-mana pun udah agak banyak kita sholat jamaah. Sudah banyak. Jadi ini itu dalam sholat jamaah. Ini rawahul jamaah.
diriwayatkan oleh jamaah. Itu untuk kumpulan ahli hadis ya, yang disebut untuk rawus sittah tadi. Ini. Lalu yang dimaksud mendapatkan sholat itu yashmulu jami'as sholawat. Jami'as sholawat, semua sholat, termasuk sholat subuh. Umpamanya ada, ya sekarang kan belum, kalau diukur dengan ada jadwal waktu sholat. Umpamanya ada seseorang atau kita sedang sholat subuh, rakaat kedua, terbit matahari. Itu juga dianggap atau secara hukum dia sudah melaksanakan sholat subuh. Ada hadis Nabi lagi yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Iza adraka ahadukum sajadatan min salatil asri qabla an taghruba asy-syams falyatim salatahu." Apabila seseorang kamu mendapatkan satu sujud dari salat asar, satu sujud terakhir itu sebelum terbenam matahari, ya sempurnakan sholatnya. Wa iza adraka sajdatan min sholati subhi qabla an tulqatu asy-syams falyatim sholat, seperti sholat subuh seperti juga. Wal muradu birrabis sajadati ar-rak'ah. Tapi maksud sujud itu bukan sujud, tapi satu rakaat, mulai dari rukuknya. Jadi berarti kalau sedang sujudnya yang satu rakaat itu mulai dari rukuknya. Nah, sama dengan kita masbuk, nanti kan memang akan ada pembicaraannya. Tapi kalau kita masbuk, lalu kita masih bisa mendapati imam sedang rukuk. Kita mendapati imam sedang rukuk, maka ya kita berarti sudah mendapat satu rakaat. Ya itu seterusnya. Kemudian judul lain lagi, an-naumu anis salah au nisyanihi, tertidur. An-naum, tidur, anis salah, ya sehingga terlalai salat atau sehingga luput salat, au nisyaniha, atau lupa, nisyan. An-naumu anis salah, tidur. Jadi istilah an-naum ini waktunya kapan saja, baik siang maupun malam. Ini istilah naum. Ada lagi istilahnya al-hujud, itu tidurnya malam. Ada lagi qailulah, tidur siang. Jadi kalau umpamanya al-qail, ya tidur siang, al-hujud tidur malam. Jadi tidur siang. Jadi kalau umpamanya ya al-hujud dari situ, tahajud itu dari situ. Hujud itu tidur malam, tahajud bangun malam. Ya, qailullah, qala yaqilu, tidur siang. Tapi kalau naum itu tidur kapan saja disebut naum. Makanya seazan subuh as-salatu khairum minan naum. Ya, minan naum, ya itu naumnya itu terserah tidur kapan gitu kan. Nah, jadi ini bagaimana kalau seseorang itu ya tidur sehingga luput sholat,
Man nama an sholatin aw nisyan aw nasiyaha fa waqtuha hina yazkuruha. Orang yang tidur sehingga luput waktu sholat atau lupa, karena ada satu lupa sholat, maka kapan waktunya sholat lagi? Waktunya hina yazkuruha. Waktunya untuk sholat kapan dia terbangun, kapan dia mengingatnya. Ada hadis Nabi ya dari Abi Qatadah qala zakaruna lin Nabi sallallahu alaihi wasallam naumahu anis shalah. Ya. Jadi ada sekelompok orang yang datang kepada Nabi, bagaimana ya Rasulullah? Ya, kami tertidur. Ya, seperti di zaman Nabi kan belum ada ya baik, belum ada pengeras suara gitu kan. Ya, lalu sehingga terpaksa ada mimbar, ya, ada tempat. Ya, kalau dulu di kampung-kampung saya masih mengingat di kampung yang kampung kami di Pasaman Barat itu terpencil. Nah, waktu itu tuh masih teringat masjidnya kan tinggi-tinggi. Ya. Sudah itu ada itu apa? Seperti cerobong dari atas sana ya, untuk mengeraskan suara. Nah, jadi apa jawaban Nabi? Innahu laisa fin naumi tafrid. Ya, innamat tafridu fil yaqazah. Kalau tidur enggak diberi, ya. Tapi yang diberi apa? Yang diberi sanksi itu tidak sholat, tapi dia bangun tapi tidak sholat. Faiza nasiya ahadukum, ini hadisnya. Faiza nasiya ahadukum al-nama falyusolliha idza zakaraha. Siapa yang lupa melaksanakan sholat atau dia tertidur, falyusolliha idza zakaraha. Dia sholat, waktunya kapan dia tertidur? Kita belum sholat asar tadi. Ya, disitulah baginya waktunya untuk sholat asar. Atau terbangun, namanya ini ya betul-betul enggak, terbangunnya jam 7. Terbangunnya jam 7. Ya, ini maksud terbangun itu ada istilah yaqazah di sini. Yaqazah ini umpamanya kedengaran azan. Ayolah, jadi masih apa? Itu sudah yaqazah. Tapi kalau al-qiyam bangun. Jadi bisa ada dalam contoh anak-anak umpamanya ya, waqastu Fisaatis sadisa, saya bangun itu jam 4. Wa qumtu minan naum al-khamisa, tapi saya bangkitnya, saya berdirinya jam 5. Jadi berarti 1 jam yang mengingat-ingat mimpinya mungkin gitu kan. Nah, jadi yang maksud di situ bangunnya membuka mata, bukan berdirinya. Jadi kalau sudah membuka mata, data waktu sholat berarti dia sudah bangun. Ya. Rawahun Nasa'i wa Tirmizi wa Sahhaha. Ya, jadi apa ya? Ada beberapa hadis lagi tapi seirama dengan itu. Yang jelas uzur sholat itu hanya tidur dan lupa, ya, tidur dan lupa. Tetapi yang dimaksud ya bukan berarti ya betul-betul lupa, bukan disengaja gitu. Tidur bukan tidur-tiduran ya, tapi betul-betul tidak seperti tidur, tidak sadar bahwa memang waktu sholat.
Itu. Kemudian ada tema lain lagi, al-awqatul manhiyu anis shalah fiha. Waktu-waktu yang dilarang sholat. Waktu-waktu yang dilarang sholat. Waradan nahyu an sholatin ba'da sholatis subuh. Satu, ya, tidak boleh sholat setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh, tapi ada batasnya. Hatta tatlu asyamsu, sampai terbitnya matahari. Jadi kalau kita apa? Ya, kita sholat subuh, sudah sholat subuh, nah sholat lagi. Tidak boleh sampai terbitnya matahari, batas akhir waktu subuh. Cuma mungkin nanti akan ketemu ada pengecualiannya. Kecuali mengkodo sholat sunat yang tidak bisa dilaksanakan sebelum subuh. Pokoknya awal kan sholat 2 rakaat sebelum subuh itu kan dituntut tuh kan. Nah, cuma awal sampai misalnya mahkamah, ya, di rumah ada sedekap lagi tadinya. Maka itu disuruh mengkodonya. Jadi berarti kalau kita sudah selesai zikir mulai, ada yang berdiri lagi, mungkin berdirinya itu mengkodo sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh tadi, yang sempat dilakukannya. Jadi kalau ada orang yang tada, ya kita pahami saja, ya mungkin dia mengkodo sholat sunatnya. Kemudian, jadi tadi sampai terbit matahari, sudah sholat subuh, tidak ada sholat, ya, tidak ada sholat sampai terbit matahari. Wa inda tulu'iha hatta tartafi'a qadar rumh. Dan ketika matahari terbit, betul sampai terangkat atau meninggi qadar rumh, disebut di sini setinggi panah. Ya, jadi ya, itu yang sekarang kalau kita lihat ini perkembangan terakhir, mungkin ya sepengetahuan saya, tapi mungkin saya salah. Di tahun 80-an kita tidak pernah mendengar sholat suruh. Ada Pak Bendara tahun 80-an. Alun-alun dengan sholat suruh. Cuma akhir-akhir kan banyak yang tidak kita dengar. Ya, yang ada tahun 2000-an ini banyak. Sehingga pada akhirnya kita sebut ada istilah kaji baru. Dulu kan terbatas sekali. Dulu orang ya mendapat buku saja payah. Ya, yang mendapatkan buku agama, dia orang PK Makkah. Orang PK Makkah, tolong dulu bawa dia buku, bawa buku, pemonyong apa Ustaz? Wah, perancang bukunya mah, lah tamat, baca itu nggak apa-apa. Bagus buku, tolong pinjamilah, pinjam. Akhirnya beredar, makanya hanya satu mazhab saja, satu pemahaman saja setiap buku. Akhir-akhir pun rupanya lah terbuka, apalagi sudah tahun 2000. Ya, di tahun 2000 ada mahasiswa Mesir, ya, yang ahli juga di bidang apa? Di bidang IT kok. Mereka fotokopi, mereka apalah buku-buku kok. Sehingga kini ada namanya Al-Maktabah Asyamilah. Al-Maktabah itu artinya perpustakaan, Asyamilah lengkap, perpustakaan lengkap. Jadi kini jangan dulu laptop, di HP kok lengkap seluruhnya. Bisa mereka semua buku-buku yang ada dulu tuh bisa mereka salin seluruhnya ke dalam perpustakaan itu. Sehingga ya pamannya di laptop, minta tolong saya kan anak tolong di download dulu. Iya, nggak sampai 2 jam
lebih dari 6.000 judul buku bisa masuk kemari. Buku siapa saja? Imam Bukhari ada, Imam Muslim ada. Mulai dari buku pertama itu kan seperti kita ceritakan dulu, buku Muwatta Imam Malik bisa. Jangan dulu di laptop, di HP saja bisa. Jadi kan itu bisa dicari zadonya, sehingga nampaklah yang beragam-ragam. Ya, kalau dulu orang hanya tahu kalau sholat harus dijaharkan baca basmalahnya. Rupanya itu baru satu. Ya, satu hadis yang dibaca di hadis yang lain rupanya tidak dijaharkan. Ada di hadis lain lagi dipahami, tidak dibaca sama sekali. Basmalah di awal Fatihah itu adik dapat buku-buku, sehingga pada akhirnya ada yang apa namanya? Kalau tahayat itu ada yang digoyang-goyang apanya? Iya dari buku, saya dari hadis, dari pemahaman hadis saja gitu. Dari pemahaman hadis saja. Dari kaitan yang tadi itu ada istilah sholat syuruk. Sholat syuruk itu sebenarnya pemahaman bukan bahasa hadisnya hadis syuruk. Ya, bukan bahasa hadisnya hadis sholat syuruk, tidak, tapi hadis menceritakan ya ibadah seseorang sampai dia syuruk di masjid sampai terbit matahari. Lalu disebutnya lah ya, kan mungkin sama kita ketahui disebutnya orang tersebut dapat pahala seperti pahala umrah gitu, pahala umrah. Nah, maksudnya itu bukan pas terbit matahari. Yuk sholat kita terbit matahari, bukan pas terbit, tapi tunda dulu, mungkin sekitar 15 atau 20 menit. Ya, 15 atau 20 menit sholat syuruk. Jadi bagaimana dengan sholat duha? Apa bedanya dengan sholat syuruk? Nah, jadi supaya tidak jadi perbedaan nampak, ada orang yang bergabung, ternyata sholat syuruk yang dimaksud sholat awal waktu duha. Mulai dari situlah awal waktu duha. Ya, jadi berarti ditunggu mulai dari seperti kita kan menunggu ini. Ya, sampai sholat syuruk ya kita melaksanakan awal waktu duha. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan hatta tartafi'a qadarruh. Apa materi itu? Ya, tartafi'a, terangkat. Ya, qadarruh. Ada ruh itu kalau bahasa Arabnya disebut juga pendala. Nah, jadi di ahli hisab sekitar 15 atau 20 menit setelah matahari yang terbit. Kemudian wa indal istiwa'iha, istiwa ketika matahari di pertengahan betul, ya. Ada istilah kita khatulistiwa. Kalau di Indonesia ini 2 provinsi yang dilewatinya. Satu di mana? Satu di Pasaman, Bojor. Itu kan ada garis khatulistiwa di situ. Satu di Banjarmasin. Itu yang dilewatinya. Khatulistiwa itu bahasa kitanya. Sebenarnya itu bahasa Arab aslinya. Khatul istiwa. Nah ini yang ini. Khatul istiwa, garis yang membelah yang di tengah. Nah, kalau kita sedang di khatul istiwa itu kan, tapi bukan setiap hari. Di waktu-waktu tertentu kita berdiri kan tidak nampak. Tidak nampak bayangan kita, tidak nampak, hilang bayangan kita. Di pertengahan itu betul sholat sunat enggak boleh, ya, tidak boleh. Cuma nanti ada pengecualiannya ya, atau
tersebut maksudnya kita di ladang, nah lu tapi bertaruh tidak ada apa loh, artinya jangan, ya karena waktu itu tuh salam kareh betul langitnya gitu kan, nah, ini sehingga bisa terganggu, hatta nilai akan terganggu kehusuan kita. Sampai kapan tuh? Hatta tamila ilal ghurub, sampai matahari itu condong ke barat, ke arah matahari terbenam, urut ke tempat terbenam. Nah, jadi kalau condong berarti bayangan kita ke timur. Wabada sholat, jadi waktu pertengahan betul. Kemudian wabada sholatil asri, dan sesudah sholat asar tidak boleh lagi sholat hatta talurub, sampai matahari terbenam. Kata Nabi SAW, la sholat ba'da sholatil asri hatta taghrub asy-syams, wa la sholat ba'da sholatil fajr hatta taghrub asy-syams. Jadi untuk menjelaskan yang dua tadi, setelah sholat asar tidak lagi sholat, lalu ya setelah sholat subuh tidak lagi boleh sholat. Ya. Kemudian ada lagi di sini yang agak panjang dan penjelasannya setelah sholat asar. Ya jumhurul ulama, ya ada istilah jumhur, ada lagi istilah jumhur, ada istilah ijma'. Jumhur ya agaknya sudah masuk ke bahasa Indonesia. Jumhur ulama begitu. Jumhur ulama itu pendapat mayoritas ulama, pendapat mayoritas. Tapi kalau ijma ulama itu pendapat semua. Tidak ada yang absen, semuanya 100%. Jadi kalau sudah ijma itu 100%. Ya. Tapi kalau hanya 99% jumhur. Jadi itu istilah-istilah yang sering kita dengar. Ijma ulama, jumhur ulama. Nah, kalau ijma pendapat 100% tuh. Ya, kalau jumhur mayoritas. Pokoknya belum 100% itu jumhur. Apa kata mereka? Jawazu qada'il fawaid ba'da salati subhi wal asri. Boleh mengqadha salat-salat yang tertinggal Boleh. setelah salat subuh dan setelah salat asar. Ya. Itu Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha." Itu karena yang disebut Nabi di atas tadi, siapa yang lupa meninggal melaksanakan sholat, maka dia melaksanakannya kapan teringatnya. Kapan teringatnya ini tidak ada batasan. Teringatnya sudah sholat asar, iya, kalau ada di situ. Teringatnya sudah sholat subuh, kalau ada di situ. Ah, ini pengecualiannya. Ya, ini hadis riwayat Bukhari, Muslim. Ya. Wa amma salatun nafilah, ini yang sering diperdebatkan. Adapun salat an-nafilah, salat sunat, ya, salat sunat berarti di luar salat yang 5. Faqad karrahaha minas sahabah. Para ulama menganggapnya makruh. Ya, para sahabat menganggapnya makruh. Ya, jadi siapa yang mengatakannya makruh itu? Ada Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, Abu Hurairah, itu nama-nama ya, nama-nama. Ibnu Umar, wa kana Umar, bahkan Umar dahulu yadribu ala raka'ataini ba'da asar. Ada juga orang yang sholat sudah sholat asar dipukul Umar tuh. Ya, kalau cara jam sholat dulu lagi. Nah, kalau Jawa itu istilahnya yadribu ala rak'ataini ba'da asar. Ya. Lalu itu yang intinya.
Nah, kemudian ada satu lagi, ya, maaf ya. Ra'yuhum fi sholati inda tulu'i syamsi wa ghurubiha wa istiwa'iha. Ya, ini ada lagi pendapat ya yang mengatakan bagaimana kalau orang sholat waktu matahari terbit, waktu matahari terbenam, matahari ya. Jadi ada tiga tadi, waktu matahari terbit, waktu matahari terbit, di tengah-tengah betul waktu matahari terbenam. Ya, wal Hanafiyah ada musihhatis salat mutlaqan fi hadhihi. Kalau menurut Imam Hanafiyah ya, istilah Hanafiyah ya itu Hanafiyah itu pengikut mazhab Hanafi. Ya, ini mazhab tertua dulu kita sampaikan, mazhab tertua. Imamnya siapa rasanya ini? Imam Abu Hanifah. Ya, ini yang tertua ini nih. Imam Abu Hanifah lahir dan jadi orang terkenal di Kufah. Di Kufah ini yang pertama. Yang keduanya Imam Anas bin Malik bin Anas, bukan Anas bin Malik, Malik bin Anas. Nah, mazhabnya mazhab Maliki. Yang ketiga Muhammad Idris Asy-Syafi'i, mazhabnya mazhab Asy-Syafi'i. Yang keempat Ahmad bin Hanbal, kita sebut juga tadi mazhab Hambali. Jadi menurut Hanafiyah ya tidak sah sholatnya di waktu-waktu yang terlarang itu, baik sholat wajib atau sholat sunat, ya, baik qadha atau tunai, ya. Jadi enggak sah. Tapi ada pengecualiannya. Wa sholatul janazah, ya, sholat janazah, ya, in hadarat fi ayyi waqtin min hazil waqti min hazil awqat fa innaha tusalla fiha bila karahah. Sholat janazah kalau tempatnya sudah subuh, tempatnya sudah asar baru datang mayat. Bahkan Allah bagi sama semua masjid. Bahkan sholat asar dulu baru sholat jenazah. Ya, maka dalam hal itu fa innaha tusalla fiha, itu tetap disolatkan bila karahah, tidak makruh. Ya, jadi disolatkan. Nah, ini nanti kalau tiba di pembicaraan sholat jenazah, ya ada nanti bab khususnya. Ini kan ada perintah Nabi untuk menyegerakannya dari situ tuh, ya, menyegerakannya. Ya, cuma sebagai contoh, ya, ini banyak berbeda pendapat. Tidak tahu apa ada di antara bapak-bapak sini yang dari ujung Gading, Sumatera Barat. Di ujung Gading itu ada masjid raya. Ya, untuk daerah situ itu besar masjidnya. Itu masjid raya. Ada pula yang bertetangga dengan itu Tamiang namanya. Tamiang di ujung Gading. Ada pula masjid di situ. Kedua-dua masjid itu, ya, di ujung Gading itu umumnya orang mengatakan turun. Kalau sekarang istilah Muhammadiyah. Tapi kedua-dua masjid itu, tapi soal melaksanakan jenazah ini berbeda sampai sekarang. Masjid Raya tidak mau menyolatkan mayat setelah sholat asar. Di Tamiang itu bersambung tuh, enggak, sekitar jaraknya ada 2 kilo atau 3 kilo, dibatasi jembatan juga kan. Oh, itu mereka melaksanakannya. Persaudaraan mereka hebat, tapi tiba pada saat jenazah, umpamanya orang jamaah ada yang meninggal di Tamiang umpamanya, jamaah Mesir Raya pergi melayat. Tapi kalau sudah
sholat setelah asar mereka tidak ikut lagi, mereka tidak ikut lagi. Nah, ini perbedaan pemahaman. Padahal sebenarnya itu karena mereka ada dulu di situ ahli hadis. Ada Ustadz Darmawi dulu, ya, saya masih pernah waktu kecil-kecil dibawa ayah mendengarkan pengajiannya itu. Dia waktu itu tamatan India istilahnya. Oh, itu yang ahli hadis, itu guru di Tamiang ini, ya, di Tamiang ini. Ada pula Ustaz apa rupanya yang pokoknya dulu ada satu masjid itu ada ustaznya yang orang memegangi apa yang disebutnya gitu kan. Nah, jadi sampai sekarang masih ada pengaruh atau ustaz yang dulu gitu kan. Nah, ini sholat jadi nampaknya tengahnya ya ada yang menjelas. Kalau sholat mayat boleh saja. Jadi tidak mesti kalau sampai ke masjid ini menjelang asar ya sholat jenazah dulu, enggak mesti. Ya sholat asar dulu seperti yang dipraktekkan di beberapa masjid. Kalau di masjid itu apa itu Pak? Ya. Di masjid itu ya? Boleh. Ya sholat asar dulu ya. Ya asar dulu dan ya umumnya orang di Padang diamalkan begitu. Nah, memang ini disebut kaza sajadah tilawah, demikian juga sujud tilawah. Ya, sujud tilawah apa itu? Sujud karena ada bacaan dibaca orang. Cuma yang populer di kan ada 15 tempat di Quran. Cuma yang populer di kita itu surah As-Sajadah. Yang di surah As-Sajadah sebenarnya tidak tahu apa di situ ada pengajian ibu-ibu atau bapak-bapak. Kalau di masjid kita tumpul hitam setelah sholat asar itu, setelah sholat asar ibu-ibu itu mengaji itu tiap hari setelah sholat asar. Nah, ketika tiba pada ayat as-sajadah, maka itu tidak terlarang untuk sujud, tetap disuruh untuk sujud. Ya, saya kira ini ya masih banyak pengantarnya supaya ya sampai ke materi sholat itu betul. Ya masih banyak ya. Ya nanti masih ada at-tatawwu ba'da tulu'il fajri wa qabla sholati subuh. Ini sholat tatawwu, sholat sunnah setelah terbit fajar dan sebelum sholat subuh. Itu nanti akan kita lanjutkan. Ya untuk hari ini sampai di sini dulu. Mungkin ada yang diragukan tadi, pertanyaan atau apa tadi? Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di kawasan Nomboku, itu kalau lagi ruku dapat satu rakaat. Kalau imam lagi ruku, Ya. ruku dapat satu rakaat. Ya. Ada yang mengatakan kalau sholat itu harus baca Al-Fatihah. Ya. Iya. Kemudian ada yang bilang itu ikut imam. Imam kan kalau disirkan imam, kalau tidak disirkan apa ikut imam juga. Kemudian ada lagi ustaz yang bilang harus sempat berdiri dulu katanya kayak gitu. Itu apa bentuk beda-beda khilafiyahnya itu bisa punya lagi. Ya. Nah, jadi memang persoalan dalam sholat ini sangat banyak sekali. Ya, kalau sudah soal bacaannya ya banyak sekali. Itu semua sebenarnya dari hadis, pemahaman dari hadis. Jadi tadi umpamanya man atraka raka'atan faqad atraka shalah. Siapa yang menemukan satu rakaat, dia berarti menemukan sholat. Dalam contoh ya yang disampaikan Bapak tadi, ya kita dari rumah ya orang
rakaman kita masih dari rumah. Sampai kita ke masjid, Allah sedang rukuk, imam sedang rukuk, lalu kita pun ikut rukuk. Karena kan kita disuruh tuh mengikuti imam, nanti akan ada pula sholat berjamaah. Bagaimana kondisi imam? Nah, itu kita ikuti. Ini imam rukuk, kita pun sudah rukuk. Lantas dianggap satu rakaat. Bagaimana dengan Fatihahnya? Nah, gitu. Di hadis kan ada la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, ada menyebut malah keras tidak sah sholat orang yang tidak membaca Fatihah. Nah, disinilah perdebatan itu. Di satu sisi itu, tapi di sisi lain, ya, qiraatul imam qiraatukum. Bacaan imam itu bacaan kamu. Ini masih ada nanti perdebatan di perbedaan-perbedaan. Lalu innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Ya, imam itu sudah untuk diikuti. Lantas dari situlah, karena dipastikan imam itu sudah membaca Fatihah, maka bacaan imam itulah bacaan makmum, termasuk yang masuk tadi ketika imam sedang rukuk. Ya. Jadi kan sholatnya tidak disirkan, bisa asal zuhur gitu. Iya, tergantung. Jadi kalau umpamanya, nah ini mungkin satu kali nanti, atau ini kita tunda saja penting. Ya, hari apa? Hari Sabtu besok insyaallah pengajian kita khusus tentang hukum-hukum yang terkait dengan surat Al-Fatihah. Hukum-hukumnya bukan tafsiran surat Fatihahnya, tapi hukum kita karena terkait dengan sholat ini. Ya, ini Sabtu besok insyaallah itu dulu kita tunda karena memang nanti akan ada pembahasan itu, tapi mungkin lebih mendesak itu kita kembang nanti. Ada namanya tafsir Muhammad Ali As-Sabuni yang merangkai itu dan bagus, mudah kita memahaminya. Semua persoalan yang ada yang menyangkut dengan surah Fatihah dan bismillahnya itu, ya bismillahnya itu ada di situ. Jadi ya karena terkait dengan surah Fatihah itu dan ada istilahnya soal bacaan imam yang makmum yang masbuk. Ya, bagaimana? Insyaallah itu hari Sabtu besok, itu kita bahas dulu. Itu kita sampaikan dulu. Kita baca juga bukunya sehingga jelas bagi kita. Nah, ya Pak ya, ya sampai masih ada. Ya, sampai di sini. Maaf, memang sulit membatasi ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa?